Benar saja teman-teman, mepet dengan tanaman. Juga ada tanaman pisang dan pepaya teman-teman ya. Waduh, diterabas saja teman-teman. Waduh, karena memang sudah lama tidak dilewati. Tampak relnya tidak terlihat teman-teman karena tertutup rumput dan tanah. Oke teman-teman, waduh, pohon pisangnya sampai roboh teman-teman, diterjang oleh lokomotif. Relnya tidak terlihat sama sekali, nyenggol ini teman-teman. Nah kan, benar saja teman-teman, lokomotif menyenggol atap rumah warga teman-teman, tidak bisa melanjutkan perjalanan. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan ada pembukaan jalur lori karena sudah beberapa tahun tidak dilewati teman-teman. Dan terlihat ada para pekerja ini ya, memindahkan meja dan juga kursi karena di depan sebentar lagi lokomotif akan lewat. Oke teman-teman, lokomotif akan melewati perlintasan di daerah Kurban. Harus pelan-pelan lokomotifnya teman-teman, karena jalurnya ini lama tidak dilewati. Benar saja teman-teman, mepet dengan tanaman. Juga ada tanaman pisang dan pepaya teman-teman ya. Waduh, diterabas saja teman-teman. Karena memang sudah lama tidak dilewati. Ada tanaman mangga juga teman-teman. Diterabas saja. Jadi harus selalu dikawal oleh asisten masinis teman-teman. Sedangkan lorinya nabrak pohon pisang teman-teman. Dan lokomotif akan menabrak pohon pisang lagi teman-teman. Waduh, banyak pohon pisang teman-teman. Ada pohon jambu diterabas juga teman-teman. Wah, keren-keren. Dan di depan ini relnya tertimbun tanah teman-teman. Bemper lokomotif menggasuk tanah teman-teman. Waduh. Lokomotifnya anjlok teman-teman. Keluar dari rel untuk rodanya teman-teman, karena memang relnya ini tertutup tanah.
Ternyata setelah dicoba mundur, roda lokomotif kembali ke jalur rel. Dan akhirnya rel yang tertimbun tanah harus dibersihkan terlebih dahulu teman-teman, supaya lokomotif tidak anjlok lagi. Bisa teman-teman lihat, untuk tanah yang menutupi rel ini lumayan dalam teman-teman. Jadi wajar lokomotif anjlok ketika melewatinya. Biasanya untuk jalur ini dilewati oleh lokomotif kecil teman-teman. Namun sekarang diuji coba dilewati oleh lokomotif besar teman-teman. Oke, para pekerja masih membersihkan tanah dari jalur rel. Nah, tampak jelas ya, relnya ini tertimbun tanah lumayan dalam teman-teman. Oke, setelah tanah yang menutupi rel selesai dibersihkan, lokomotif mencoba melewati lagi teman-teman. Dan apakah lancar? Kita lihat saja. Oke, sembari dikawal oleh asisten masinis, lokomotif dengan pelan-pelan melewati rel dan akhirnya lancar teman-teman. Oke, dengan pelan-pelan melewati rel yang mana di samping kanan dan kiri ini pemukiman warga. Oke, lokomotif melewati perlintasan di dusun Purban. Oke teman-teman, sebentar lagi lokomotif akan menerabas perkebunan pisang teman-teman. Tampak relnya tidak terlihat teman-teman karena tertutup rumput dan tanah. Oke teman-teman, waduh, pohon pisangnya sampai roboh teman-teman, diterjang oleh lokomotif. Relnya tidak terlihat sama sekali. Akan menerabas pohon pisang lagi teman-teman. Untung tidak kena teman-teman, hanya ada daunannya saja. Nah, ini ada pohon pisang lagi teman-teman. Untung nggak robot teman-teman pohonnya. Oke, lokomotif melewati semak belukar. Waduh, ada atap warung teman-teman.
Waduh, nyenggol atap warung teman-teman. Aduh, akhirnya tetap dilanjutkan. Oke, ternyata gandengan atau lorinya dilepas teman-teman, hanya lokomotifnya saja yang uji coba jalur. Mepet dengan sumur bor teman-teman. Oke, sambil dikawal oleh para pekerja, lokomotif pelan-pelan melanjutkan perjalanan. Menyasar ranting-ranting pepohonan. Waduh, di depan ini juga ada atap rumah warga teman-teman. Tuh, apakah akan menyenggol atau tidak? Kita lihat saja teman-teman. Sepertinya menyenggol ini teman-teman. Nah kan, benar saja teman-teman. Lokomotif menyenggol atap rumah warga teman-teman. Tidak bisa melanjutkan perjalanan. Oke. Karena lokomotif menyenggol atap rumah warga bisa disebabkan karena jalurnya miring, maka para pekerja ini membetulkan rel yang miring teman-teman. Jadi di sebelah kiri rel ditinggikan teman-teman, supaya jalurnya ini lurus, tidak miring ke kiri. Nah, terlihat para pekerja ini mengasih tanah di bantalan sebelah kiri teman-teman, supaya relnya ini tinggi yang di sebelah kiri. Dan setelah ditinggikan, seperti biasanya pelaku penambat akan dipaku di bantalan teman. Dan seperti biasa, sebelum dipaku akan diukur untuk lebar relnya ini teman-teman ya. Untuk lebar rel lori di Gedawung ini adalah 70 cm. Dan diukur kembali. Dan setelah oke, baru akan dipaku teman-teman. Dan atap bangunan warga yang mepet rel ini dimundurkan teman-teman ya, atau dengan cara dipukul supaya atapnya ini mundur atau menjauhi rel.
Oke teman-teman, setelah jalur rel diperbaiki dan atap bangunan warga ini diundurkan, lokomotif mencoba kembali teman-teman. Apakah masih nabrak atau tidak teman-teman? Dan ternyata masih nabrak teman-teman. Waduh, karena memang jalurnya ini lama tidak dilewati, akhirnya bangunan warga ini mepet dengan rel. Dan dicoba dipukul oleh para pekerja supaya atapnya ini mundur teman-teman. Oh, ternyata kayunya diambil teman-teman, kayu atapnya teman-teman. Sudah tidak bisa diundurkan teman-teman, harus diambil kayunya karena mengganggu perjalanan kereta lori. Dan atapnya juga diambil teman-teman. Nah, kalau gini kan lokomotifnya bisa lewat. Karena memang jalur ini sudah lama tidak dilewati, maka pemikiran warga jalurnya kan sudah tidak digunakan, maka didirikanlah bangunan di pinggir jalur rel. Oke teman-teman, lokomotif kembali menguji coba dan ternyata masih menyenggol atap teman-teman. Operator ada yang bilang harus digergaji ya teman-teman. Memang kalau tidak digergaji tidak bisa ini teman-teman.